Seorang ibu-ibu viral karena tidak mau lunasi travel setelah liburan di Pulau Putri. Momen ibu-ibu marah kepada petugas travel karena ditagih biaya pelunasan itu pun terekam hingga viral di media sosial. Berdasarkan postingan di akun TikTok @areye234, seorang ibu berbaju hitam dan celana pink itu tampak sedang berbicara dengan guide lokal. Ibu itu terlihat memegang ponsel yang kameranya diarahkan ke guide. Keduanya pun terlibat cekcok karena guide menagih uang pelunasan travel. Ia mengaku tidak mau membayar uang pelunasan lantaran dirinya hanya menginap 1 hari. Padahal ia sudah membooking penginapan dan travel itu selama 3 hari 2 malam. Hanya karena saya itu belum lunasi, saya dan anak saya tidak dibolehkan untuk kembali ke Jakarta, dan anak saya itu lagi sakit, kata ibu-ibu itu, dikutip dari Tribun Bogor. Suami ibu-ibu itu pun memarahi guide juga dan merasa dibohongi oleh travel. Pihak guide pun akhirnya membuat kronologi ibu-ibu itu tidak mau melunasi biaya travel. Menurutnya, ibu-ibu itu memesan paket perjalanan wisata ke Pulau Putri untuk 2 hari 2 malam. Setelah dikirim invoice, ia pun sepakat dan akhirnya membayar DP. Lalu ibu-ibu inisial DF itu berencana untuk menambah hari dan menanyakan rincian harga. Setelah diberi invoice terbaru, ia pun setuju dan menambah DP lagi. Kemudian pada tanggal 25 Desember tahun 2024, DF dan keluarganya berangkat. Ia sudah diingatkan untuk melunasi pembayaran sebelum pemberangkatan. Namun DF tidak kunjung melunasi hingga akhirnya tiba di Pulau Putri. DF mentransfer uang tapi tidak sesuai dengan jumlah tagihan dengan alasan masih belum pasti mau extend di 3 jam 2 menit, atau hanya 2 jam 1 menit, tulis akun itu. DF pun sudah diingatkan kalau dirinya tidak bisa mengubah perjalanan karena sejak awal sudah booking untuk 3 hari 2 malam. Nah mulai dari sini DF mulai mencari alasan agar hanya membayar trip 2 hari 1 malam, tulisnya lagi. Mulai dari anaknya sakit dan meminta obat-obatan pribadi, hingga berdiam diri di kamar seharian. Keesokan harinya, DF mendadak minta dipulangkan pagi hari karena anaknya sakit dan harus cek darah. Kemudian DF pun kembali diingatkan soal pelunasan travel yang menjadi kewajibannya. Namun DF dan suaminya justru malah marah-marah dan tetap tak mau membayar sisa uang pelunasan. Akhirnya DF pulang dengan memesan tiket sendiri dari travel lain. Akibat pembatalan mendadak dari DF, fasilitas yang telah dipesan dan dibayarkan oleh travel saya untuk tanggal 26 dan tanggal 27 Desember akhirnya tidak terpakai dan menjadi sia-sia, tulisnya lagi. DF beralasan sang anak sakit dan minta dicarikan obat. Jika obatnya tidak ada, maka ia akan pulang dan tidak melanjutkan liburan. Saya dan tim sudah mencarikan obat di pulau penduduk terdekat, Pulau Harapan dan Pulau Kelapa. Saya mendapatkannya langsung mengantarkannya ke Pulau Putri dengan bot untuk diberikan ke DF, tulis dia. Masih di hari yang sama, admin dan tour guide kembali mengingatkan Deyana untuk melunasi pembayaran. Tapi DF malah balik marah karena anaknya sedang sakit, tapi dokter pihak kami berbicara tentang uang pelunasan katanya kami tidak punya empati, kata dia lagi. Setelah anaknya diberikan obat, ibu itu meminta kepada tour guide agar tidak ada kegiatan di hari pertama karena mau istirahat di kamar. Kemudian esok paginya, tanggal 26 Desember tahun 2024, DF secara tiba-tiba meminta untuk dipulangkan segera. Alasannya adalah anjuran dokter pribadi anaknya untuk melakukan pemeriksaan darah guna mengantisipasi demam darah atau tipes, tulisnya. Sebelum menyetujui permintaan DF, tour guide pun kembali mengingatkan soal pelunasan. Namun ibu itu malah kembali marah-marah. DF justru menuding saya dan tim tidak memiliki empati karena menahan mereka untuk segera membawa anaknya ke dokter, kata dia lagi. Tim leader pun menjelaskan kepada DF dan suaminya bahwa pembayaran yang sudah disepakati harus diselesaikan terlebih dahulu. DF bersikeras bahwa mereka hanya perlu membayar untuk layanan yang digunakan selama 2 hari 1 malam, bukan 3 hari 2 malam seperti yang telah dipesan sebelumnya, tutur dia. DF pun tetap tak mau melunasi dan memesan kapal mandiri lalu pulang ke Jakarta. Kemudian sang ibu pun mengaku baru akan membayar pelunasan dengan melampirkan 5 syarat. Yakni mulai dari video permintaan maaf yang diupload di media sosial, kemudian menghapus biaya snorkeling dari invoice, mengganti uang tiket kepulangan, dan menghapus biaya 20% peak season.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.